Di sebuah kamar, seorang gadis cantik terbangun dari mimpi buruknya. Gadis itu mengenang masa kecilnya ketika itu ia menyaksikan ibunya lompat dari atas gedung karena depresi. Seseorang selalu meneror dan menginginkan kematiannya. Gadis cantik itu bernama Sun Yan. Ia adalah seorang guru di sekolah berkebutuhan khusus. Karena sejak tragedi yang menimpa ibunya, gadis itu menjadi bisu. Ia selalu menggunakan bahasa isyarat ketika berbicara dengan orang lain. Ketika perjalanan menuju sekolah, seorang wanita datang menghampirinya. Wanita itu adalah ibu tiri Sun Yan. Ia mengatakan bahwa perusahaan ayah Sun Yan mengalami kebangkrutan dan berniat menjual sekolah milik ibu Sun Yan dulu. Hal itu jelas ditolak Sun Yan, namun ibu tirinya bersikeras agar sekolah itu dijual. Karena sulit membujuk Sun Yan, akhirnya wanita itu berniat membawa Sun Yan pada ayahnya agar dia mau percaya. Namun, ketika di jalan wanita itu sengaja berhenti, dari kejauhan dua orang berbaju hitam datang untuk menangkap Sun Yan. Awalnya Sun Yan memberontak, tapi dua orang itu berhasil membiusnya. Ternyata itu semua adalah rencana jahat ibu tirinya. Ia berniat menjual Sun Yan kepada om kaya raya. Di sisi lain, di samping kamar hotel di mana Sun Yan disekap adalah kamar seorang direktur muda, bernama Gu Mingyan. Seseorang juga sedang berusaha menjebak Direktur Gu dengan memberi minuman yang telah dicampur obat perangsang agar Direktur Gu menggauli gadis suruhan mereka. Sementara di kamar, Sun Yan mulai sadar dari obat bius. Ia langsung bersembunyi di lemari, tapi sebelum itu ia telah mengikat tali di balkon agar om yang membayarnya menyangka dia kabur. Hal itu membuat om yang membayarnya marah besar. Ketika situasi sudah aman, Sun Yan langsung kabur. Tapi sayangnya ketika akan kabur, pelayan Direktur Gu mengira Sun Yan adalah wanita bayaran dan langsung mendorongnya masuk ke kamar Direktur Gu. Di sana Direktur Gu telah merasakan efek obat yang diberikan. Awalnya Sun Yan meminta tolong pada Direktur Gu karena orang-orang jahat terus mengejar. Namun Direktur Gu menolaknya. Karena terus mengusirnya, Sun Yan membungkam mulut Direktur Gu. Seketika pikiran Direktur Gu berubah dan langsung menggendong Sun Yan ke ranjang. Dengan sekuat tenaga, Sun Yan berusaha membebaskan diri dengan menggigit tangan Direktur Gu sampai berdarah. Melihat darah membuat Direktur Gu pingsan. Gu Mingyan adalah pewaris tunggal grup Sanyu yang dijadikan sebagai CEO grup yang baru, mengalahkan saudaranya Hong Yu yang dianggap lebih berhak. Hal itu membuat Hong Yu sangat marah dan merencanakan pembalasan dengan menyebarkan foto-foto Gu Mingyan dengan wanita di hotel. Di sisi lain, ketika di rumah Sun Yan sangat marah dan melempar ibu tirinya dengan sepatu. Sun Yan berusaha menjelaskan bahwa ibu tirinya adalah wanita yang telah menjualnya pada laki-laki hidung belang. Tapi sayangnya, sang ayah tidak percaya dan bahkan memilih berpihak pada istri barunya. Fakta lain adalah ayah Sun Yan mengakui bahwa dia memang berniat akan menjual sekolah ibunya. Pertengkaran hebat terjadi yang membuat Sun Yan diusir dari rumah. Sementara itu, berita Direktur Gu dan Sun Yan telah diterbitkan. Hal itu membuat kegaduhan. Untuk mengatasinya Gu Mingyan langsung mencari wanita yang bersamanya di hotel saat itu. Tak lama, sekretarisnya masuk dan memberikan biodata Sun Yan. Di rumah, awalnya ayah Sun Yan masih mengkhawatirkan Sun Yan atas kabar tersebut. Namun, istrinya selalu menghasutnya agar memanfaatkan momen ini. Dan bahkan dengan teganya, ibu tirinya menculik Sun Yan untuk diserahkan pada laki-laki bejat yang pernah membeli Sun Yan. Bersamaan dengan hal itu, Gu Mingyan yang berniat datang ke kontrakan Sun Yan untuk bernegosiasi. Tapi melihat wanita itu diculik, Gu Mingyan mengikutinya. Dengan kekuatan yang dia miliki akhirnya dia memberontak dan bisa kabur. Mengetahui itu, dua penjaga langsung lari mengejar Sun Yan dan berhasil menangkapnya. Namun sebelum berhasil membawa Sun Yan, Gu Mingyan berhasil mengalahkan dua penjaga itu. Awalnya Sun Yan takut untuk ikut, namun Gu Mingyan berhasil meyakinkannya. Ketika mereka duduk, Gu Mingyan memberikan surat kontrak pertunangan pada Sun Yan. Meski memberikan keuntungan yang sangat besar,
Sun Yan tetap menolak dengan keras. Namun, mendengar bahwa sekolah ibunya akan ditutup, Sun Yan langsung pergi meninggalkan Gu Minggian. Setelah berpikir panjang, Sun Yan datang ke rumah Gu Minggian. Sun Yan mengatakan bahwa ia setuju dengan kontrak pertunangan yang semalam ditawarkan. Namun, ada satu syarat, yaitu Gu Minggian harus membeli hak pemakaian tanah sekolah pendidikan khusus. Tapi, Gu Minggian menolak itu dengan tegas. Akhirnya Sun Yan menggunakan jurus andalannya dan Gu Minggian pun akhirnya setuju. Meski aturan kontrak sedikit tak masuk akal, akhirnya Sun Yan tidak ada pilihan lain selain tanda tangan kontrak. Setelah mereka sama-sama setuju, mereka harus tinggal satu rumah. Dengan peraturan Sun Yan dilarang masuk kamar Gu Minggian. Agar membuat semua orang percaya, Gu Minggian membawa Sun Yan pada keluarganya. Melihat itu, kakeknya mengajak Gu Minggian berbicara berdua. Sang kakek sangat marah dan tidak setuju hubungan mereka. Alasan terbesar sang kakek menolak karena Sun Yan adalah anak dari rival bisnisnya. Tapi Gu Minggian menjelaskan bahwa semua ini dia lakukan demi perusahaan. Mendengar itu, kakek menyetujui rencana Minggian dengan syarat setelah perusahaan telah stabil, ia harus membuang Sun Yan, dan Gu Minggian menyetujui syarat tersebut. Sementara di ruang tamu, para bibi Minggian berbisik mencela kekurangan Sun Yan. Hari demi hari berlalu, hingga hari konferensi pers tiba. Di rumah ibu dan saudara tirinya berencana untuk menggoda Gu Minggian agar ia berpisah dengan Sun Yan. Ketika konferensi akan dimulai, saudara tiri Sun Yan melancarkan aksinya mendekati Gu Minggian, tapi hal itu gagal. Sementara itu, ibu tiri Sun Yan sudah merencanakan rencana jahat untuk mempermalukan Sun Yan. Saat konferensi, berita panas muncul yang menyatakan bahwa Sun Yan adalah wanita yang sering berkencan dengan banyak pria. Seketika semua pertanyaan berusaha memojokkan mereka. Karena situasi yang tidak terkendali, Gu Minggian menarik Susian untuk menjauh tanpa menjelaskan apapun. Awalnya Gu Minggian menyuruh sekretarisnya untuk menyelidiki foto tersebut karena Sun Yan mengatakan bahwa foto itu palsu. Namun, sekretarisnya mengatakan bahwa itu adalah suatu keberuntungan yang baik. Gu Minggian tidak perlu membantu Sun Yan, sehingga publik akan menganggap Gu Minggian sebagai korban. Dan hal itu pula yang diinginkan kakek Gu Minggian, membuang Sun Yan ketika sudah tidak dibutuhkan. Namun Gu Minggian tidak sekejam itu. Ketika Sun Yan berusaha mengklarifikasi semuanya sendiri, Gu Minggian menyuruhnya diam dan biarkan semuanya ia atasi. Sementara di luar, ibu dan saudara tiri Sun Yan memberi klarifikasi yang memfitnah Sun Yan. Saat itu juga, Gu Minggian dan sekretarisnya muncul untuk membela Sun Yan. Ketika kembali ke kamar, Sun Yan sangat senang bahwa Gu Minggian mau menolongnya. Scene beralih, saat Sun Yan akan pulang, ia melihat ibu tirinya berdebat dengan pembantu ibunya dulu. Selama ibunya dulu depresi, pembantu itulah yang selalu memberi ibu Sun Yan obat. Satu demi satu petunjuk telah terlihat tentang penyebab kematian ibunya. Untuk memastikannya, ia pulang ke rumah dan meminta izin ayahnya untuk mengambil buku harian ibunya. Karena takut ketahuan bahwa dialah yang membayar pembantu ibu Sun Yan dulu, ibu tiri Sun Yan datang dan mengambil buku itu. Namun hal tersebut diketahui oleh Sun Yan. Kini Sun Yan telah mengetahui bahwa ibu tirinya adalah pelaku utama atas kematian ibunya. Alasan ibunya dulu meninggal karena obat yang selalu diberikan pada ibunya. Namun karena tidak punya bukti yang kuat, Sun Yan memilih berhati-hati dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk menjebloskan ibu tirinya ke penjara. Ketika Sun Yan perjalanan akan pulang, ternyata Gu Minggian menyusulnya. Tapi karena telah larut malam, akhirnya Gu Minggian memilih untuk tidur di rumah Sun Yan. Karena mereka harus tidur satu kamar, akhirnya Sun Yan yang mengalah dan tidur di bawah. Karena tidak bisa tidur, Gu Minggian meminta Sun Yan menceritakan cerita lucu padanya. Namun dengan usilnya Gu Minggian malam memberinya cerita hantu. Karena takut, diam-diam Gu Minggian turun dan tidur di sebelah Sun Yan. Awalnya dia sangat kaget,
Lalu karena tahu Gu Minggian takut, Sun Yan mengatakan bahwa dulu dia juga penakut karena kematian ibunya. Namun, kini ia bisa mengatasinya dengan cara membunyikan musik yang keras ketika ia merasa takut. Di pagi harinya Gu Minggian berbicara dengan ayah Sun Yan agar mau menyetujui pengalihan saham perusahaan ayah Su Xian ke perusahaan Gu Minggian. Namun, ayah Sun Yan tetap bersikukuh menolak. Melihat itu, Sun Yan berusaha meyakinkan ayahnya. Setelah mendengar perkataan putrinya, ayah Sun Yan setuju menandatangani kontrak dengan 2 syarat. Pertama, Gu Mingyan tidak boleh memecat satu karyawan pun dari perusahaan ayah Sun Yan. Kedua, diadakan pertemuan besar khusus untuk ayah Sun Yan menjelaskan alasan ia mengalihkan sahamnya. Awalnya ibu tiri Sun Yan menolak, namun ayah Sun Yan tetap menandatanganinya. Hari demi hari berlalu, Gu Mingyan merasa tertarik pada Sun Yan dan berusaha menarik perhatiannya, tapi dia selalu diacuhkan. Hingga suatu hari Sun Yan keluar malam, karena merasa khawatir, Gu Mingyan mengikutinya dari belakang dan ia melihat Sun Yan menemui seorang laki-laki. Sun Yan bertemu lelaki itu untuk menyelidiki kematian ibu kandungnya. Sepulang Sun Yan menemui laki-laki itu, sialnya ia bertemu Om yang dulu pernah membelinya. Ketika akan kabur, pengawal Om itu menahan Sun Yan. Dan mereka berhasil menarik Sun Yan masuk mobil. Saat akan melakukan aksi bejatnya, Gu Mingyan datang menolong dan membawa Sun Yan pulang. Sesampainya di rumah, pinggang Sun Yan terasa sakit ketika Om tadi melemparnya dengan kasar ke mobil. Melihat Sun Yan kesulitan mengobati pinggangnya, Gu Mingyan peka untuk membantu, tapi karena jarak mereka terlalu dekat membuat Gu Mingyan syok dan pingsan. Di pagi harinya, Sun Yan membuat masakan untuk Gu Mingyan, dan diam-diam Gu Mingyan terus memperhatikan tingkah Sun Yan. Saat sedang makan, asisten Gu Mingyan meneleponnya. Ia mengatakan bahwa lelaki yang ditemui Sun Yan adalah detektif bayaran untuk menyelidiki kasus kematian ibunya. Namun, kini Sun Yan tidak meminta jasanya lagi karena kekurangan biaya. Mendengar itu, Gu Mingyan mengatakan bahwa biarkan detektif itu melanjutkan tugasnya dan Gu Mingyan lah yang akan membayar semua biayanya tanpa sepengetahuan Sun Yan. Hari demi hari berlalu, hari pengalihan saham perusahaan dan perpisahan ayah Sun Yan pun dilakukan. Awalnya Sun Yan membuat rencana agar kejahatan ibu tirinya atas ibunya terbongkar. Namun meskipun begitu, ternyata ayahnya lebih memperdulikan martabatnya dibanding kesalahan ibu tirinya atas ibu kandungnya dulu. Mengetahui Sun Yan dipojokkan, Gu Mingyan membantunya dengan mengatakan bahwa akibat utama jatuhnya perusahaan ayah Sun Yan adalah korupsi yang dilakukan ibu tiri Sun Yan. Hal itu membuat situasi sangat panas. Karena terlalu marah, ibu tiri berusaha menyerang Sun Yan. Namun, Gu Mingyan dengan cepat menolongnya. Sementara itu, saudara tiri Sun Yan yang melihat ibunya diperlakukan kasar, berusaha menyerang Sun Yan dengan pisau. Lagi-lagi Gu Mingyan Lanian menolongnya, hal itu membuat tangannya berdarah dan pingsan. Merasa aneh karena Gu Mingyan mudah pingsan, Sun Yan menanyakan kondisi Gu Mingyan pada asistennya, dan kini Sun Yan mengetahui bahwa Gu Mingyan memiliki penyakit psikis yang membuatnya sulit beradaptasi di lingkungan baru, tidak bisa terlalu dekat dengan orang dan tidak bisa melihat darah. Penyakit psikis yang dialaminya itu karena dulu Gu Mingyan menyaksikan langsung kematian ayahnya. Karena kejadian penyerangan saudara tiri Sun Yan pada Gu Mingyan membuat dirinya dipenjara. Ayah Sun Yan datang pada Sun Yan meminta agar Gu Mingyan mau menandatangani surat perjanjian damai. Melihat itu, Sun Yan marah karena bukannya mengakui kejahatan ibu tirinya tapi ayahnya lebih memilih terus menolongnya. Mendengar Sun Yan terus membahas alasan ibunya dulu meninggal membuat ayahnya marah. Ayah Sun Yan mengatakan bahwa dulu ibunya lah yang berselingkuh dengan orang lain. Mendengar itu, Sun Yan menjadi semakin marah. Sun Yan mengatakan bahwa ia akan membujuk Gu Mingyan menandatangani surat perdamaian dengan 2 syarat. Pertama, ayahnya harus menceraikan ibu tirinya. Dan yang kedua, Sun Yan ingin ayahnya mengubah wasiat,
Ia ingin semua aset yang ada diberikan untuknya dan saudara tirinya tidak boleh mendapat harta warisan lebih dari 5%. Sun Yan mengatakan bahwa harta yang dikorupsi oleh ibu tiri dan saudara tirinya bahkan lebih dari aset yang ayahnya miliki sekarang. Setelah berpikir, akhirnya ayah Sun Yan menyetujui semua syarat yang diajukan. Sementara di rumah, Sun Yan telah meminta tanda tangan pada Gu Mingyan. Karena kasihan pada Sun Yan yang selalu mengetik apa yang ingin dia katakan, Gu Mingyan meminta Sun Yan untuk berhenti menggunakan ketikan karena sekarang ia telah belajar bahasa isyarat. Karena baru belajar, Gu Mingyan selalu membawa buku setiap Sun Yan berbahasa isyarat. Sin beralih di rumah ayah Sun Yan. Karena kesepakatan telah dibuat, Sun Yan datang dengan membawa surat damai dan menagih 2 syarat pada ayahnya. Namun, ketika bertemu ayahnya, Sun Yan juga masih melihat ibunya belum keluar dari rumah ayahnya. Perdebatan pun terjadi, namun Sun Yan tetap bersikeras tidak akan memberikan surat damai sebelum mantan ibu tirinya keluar dari rumah. Tak kalah marah, karena lagi-lagi Sun Yan mengungkit masalah kematian ibunya. Ayahnya mengatakan bahwa kematian ibunya dulu memang karena keinginan ibu Sun Yan untuk lompat dari gedung. Hingga tiba-tiba asisten Gu Mingyan masuk dengan membawa pelayan ibu Sun Yan dulu. Di sana pelayan itu bersaksi bahwa dulu ia telah dibayar oleh ibu tiri Sun Yan untuk mengganti obat ibu Sun Yan hingga membuat ibu Sun Yan depresi berat. Lalu pelayan itu memberikan bukti-bukti pada Sun Yan dan ayahnya bahwa dia melakukan itu karena ibu tiri Sun Yan berjanji akan membayar semua hutang pelayan itu jika berhasil menjalankan misinya. Bahkan pelayan itu mengatakan bahwa ibu tiri Sun Yan dulu sering meneror ibu Sun Yan hingga membuat ibu Sun Yan depresi parah dan memilih lompat dari gedung. Mendengar semua fakta itu membuat ayah Sun Yan sangat marah pada istrinya. Selain ayahnya, Sun Yan juga merasa sangat terpukul dengan fakta itu. Sun Yan naik ke rooftop gedung hanya untuk minum-minum. Karena khawatir Sun Yan akan lompat dari gedung, Gu Mingyan langsung datang membujuknya turun. Dan tanpa disadari ketika menarik Sun Yan turun, Sun Yan berteriak memanggil ibunya. Ketika bangun, Sun Yan baru menyadari bahwa akhirnya kini dia bisa berbicara kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Bahkan ia sampai berteriak kegirangan. Melihat itu Gu Mingyan membawa Sun Yan lagi menghadiri hari ulang tahun kakek Gu Mingyan. Saat sampai di tempat pertemuan keluarga, Sun Yan menyapa kakek. Hal itu membuat semua orang berbisik keheranan. Kemudian, kakek Gu Mingyan mengajak Gu Mingyan berbicara berdua. Kakek mengatakan bahwa kasus perusahaan ayah Sun Yan kini telah terselesaikan dan harusnya Sun Yan tidak dibutuhkan lagi. Namun, Gu Mingyan beralasan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Hingga akhirnya bibi Gu Mingye datang dan mengatakan bahwa kue ulang tahun telah siap. Kakek Gu Mingyan mempersilahkan semua orang makan kue itu. Namun Sun Yan menolaknya karena dia alergi krim. Hal itu mengingatkan kakek Mingyan pada seseorang dengan alergi yang sama. Ketika di kamar, kakek Gu Mingyan memanggil pelayan untuk mencocokkan DNA Sun Yan dengan DNA anak laki-lakinya yang telah meninggal bernama Gu Hongs. Tanpa disadari, Gu Hongyu menguping percakapan mereka. Di mobil, Sun Yan mulai membahas bahwa kontrak dirinya akan segera berakhir. Meski Gu Mingyan mengatakan bahwa dia akan mengurus surat pemutusan kontrak Sun Yan, namun kenyataannya keduanya sama-sama gelisah dan takut kehilangan. Di keesokan paginya Gu Mingyan telah mempersiapkan surat pemutusan kontrak. Namun sebelum Sun Yan pergi, Gu Mingyan memberikan fakta bahwa ada keterlibatan saudaranya yaitu Gu Hongyu dari kasus yang menimpa ibunya dulu. Mengetahui itu, Sun Yan merasa bahwa meninggalkan keluarga Gu sekarang bukanlah pilihan yang tepat. Akhirnya ia meminta pada Gu Mingyan untuk memperpanjang kontrak. Di sisi lain, Gu Mingyan juga merasa senang usahanya mempertahankan Sun Yan tetap di sisinya berhasil. Sementara itu, di rumah kakek Gu Mingyu, pelayannya datang membawa hasil DNA yang ia inginkan. Seperti dugaan, ternyata Sun Yan adalah anak dari Hongs. Mengetahui bahwa cucu kandungnya masih hidup, kakek sangat bersemangat menemui Sun Yan.
untuk mempertahankan cucu kandungnya itu tetap di keluarganya, kakek mengatakan bahwa ia setuju dengan hubungan Gu Mingyan dan Su Nian. Bahkan kakek Gu Mingyu melarang Su Nian memanggilnya Tuan Gu lagi, tapi Su Nian harus memanggilnya kakek. Sementara itu di malam harinya, Gu Mingyan mengetahui bahwa Su Nian adalah cucu kandung kakeknya. Di pagi harinya, dokter datang ke rumah Gu Mingyan untuk memberikan pengobatan. Selain itu, dokter juga memberitahu tentang penyakit yang dimiliki Gu Mingyan. Dokter menyarankan agar Su Nian melakukan lebih banyak kontak fisik dengan Gu Mingyan agar penyakitnya bisa disembuhkan. Awalnya Gu Mingyan selalu merasa takut, tapi Su Nian memarahinya dan mengatakan bagaimana Gu Mingyan akan bisa memiliki anak esok jika dia takut berdekatan dengan orang lain. Hari demi hari berlalu, Su Nian membantu Gu Mingyan mengatasi ketakutannya. Perlahan, ketakutan, kecemasan dan kekhawatirannya ketika berdekatan dengan orang lain mulai berkurang. Hingga di suatu hari, Su Nian mengajak Gu Mingyan untuk menonton film horor. Tapi tiba-tiba listrik konslet, ketika akan memperbaikinya, Su Nian terpeleset dan jatuh di atas tubuh Gu Mingyan yang membuat keduanya tidak sengaja berciuman. Dan benar saja kini Gu Mingyan tidak pingsan lagi ketika ada seseorang yang melakukan kontak terlalu dekat dengannya. Hal itu juga yang membuat mereka semakin dekat. Hari demi hari berlalu, ketika Su Nian keluar untuk berbelanja, mantan ibu tirinya ternyata terus mengikutinya. Dan ketika akan pulang, orang suruhan mantan ibu tirinya itu menculik Su Nian. Di sisi lain, ketika sedang mencari cincin untuk melamar Su Nian, mantan ibu tiri Su Nian meneleponnya. Ia berkata bahwa kini dirinya telah berada di atas gedung. Jika Gu Mingyan terlambat datang maka ia akan melemparkan Su Nian dari gedung. Tanpa memperdulikan apapun, Gu Mingyan langsung pergi menemui Su Nian. Ketika di atas gedung Su Nian telah disandra dan perutnya berkali-kali disetrum. Karena terlanjur marah, mantan ibu tirinya melemparkan Su Nian dan Gu Mingyan dengan sigap lari dan memegang tangan Su Nian. Saat itu pula, asisten Gu Mingyan datang dan menangkap mantan ibu tiri Su Nian. Ketika Su Nian berhasil diselamatkan, saat itu pula Gu Mingyan mengeluarkan cincin yang ia beli tadi dan melamar Su Nian. Dan dengan senang rasa terharu Su Nian menerima lamarannya. Di sisi lain, seorang asisten datang pada Gu Hongyu menceritakan kejadian penyanderaan Su Nian. Hal itu membuat Gu Hongyu yakin bahwa kelemahan terbesar Gu Mingyan adalah Su Nian. Sementara itu di tempat lain, Gu Mingyan dan Su Nian sudah memilih gaun untuk pernikahan mereka. Bahkan kini Gu Mingyan telah berhasil mengatasi traumanya termasuk ketakutan terhadap darah. Hari demi hari berlalu, akhirnya Gu Hongyu datang melancarkan aksinya. Ia datang dengan membawa data hasil tes DNA. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Su Nian adalah keluarga Gu. Awalnya Su Nian tidak percaya, namun Gu Hongyu memberikan foto-foto ibunya bersama seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Gu Hongyu menjelaskan bahwa sebelum ibu Su Nian menikah dengan ayah Su Nian, dulu ia pernah memiliki hubungan terlarang dengan keluarga Gu yaitu Gu Hongs. Namun saat itu Tuan Besar Gu menolak hubungan mereka. Akhirnya cinta mereka kandas dan ibu Su Nian menikah dengan ayah Su Nian melahirkan anaknya bersama Gu Hongze yaitu Su Nian. Mendengar fakta itu membuat Su Nian sangat syok dan lari meninggalkan Gu Hongyu. Sementara itu Gu Hongyu meminta Mingyan bertemu. Di sana ia menjelaskan semuanya. Gu Hongyu yakin bahwa Mingyan bukanlah anak kandung dari Gu Hongs. Dulu ketika kakek membawa Gu Mingyu, kakek mengatakan bahwa Gu Mingyu adalah anak haram Gu Hongs. Padahal itu hanya trik yang dilakukan kakek sebelum menemukan anak Gu Hongs yang asli. Kini ketika kakek tahu Su Nian adalah anak Gu Hongs yang asli, kakek berusaha keras menikahkannya dengan Mingyu. Mendengar itu Mingyan hanya bisa diam. Gu Hongyu memperingatkan Mingyan untuk segera mundur dari jabatan CEO-nya. Di sisi lain, Su Nian datang pada ayahnya dan menuntut kebenaran. Akhirnya ayahnya menceritakan semuanya, bahwa dulu ia menikahi ibu Su Nian dalam keadaan hamil.
Awalnya ayah Sunian berusaha menerimanya, tapi lama-kelamaan ibu Sunian meminta mereka bercerai. Setelah mendengar itu, Sunian semakin yakin bahwa ia adalah putri dari Gu Hongs. Ibunya yang selama ini ia pikir tidak bersalah ternyata memang telah berselingkuh. Dan hal yang paling menyakitkan adalah ketika ia mengetahui bahwa laki-laki yang akan dinikahi adalah kakak kandungnya sendiri. Setelah kejadian itu, Sunian selalu berusaha menjauhi Gu Mingyan. Bahkan ia berusaha untuk pergi dari rumah Mingyan. Melihat itu Mingyan memeluk Sunian dan menenangkannya. Akhirnya Mingyan menjelaskan bahwa dirinya dan Sunian bukanlah saudara kandung. Mingyan adalah cucu adopsi dari kakeknya, jadi mereka tetap bisa bersama. Awalnya Sunian ingin dirinya dan Mingyan pergi dari keluarga ini, karena ia tidak bisa terus bertahan dengan bayang-bayang ibunya. Namun, Gu Mingyan menjelaskan bahwa ia harus tetap bertahan, dia punya dendam yang harus dibalaskan. Mendengar itu Sunian menyetujui untuk tetap bertahan bersama Mingyan di keluarga Gu. Tapi setelah Mingyan bercerita bahwa keputusan kakek akan mengumumkan ke publik bahwa Sunian dan Mingyan adalah saudara kandung, setelah itu kakek akan menikahkan Mingyan dengan putri keluarga Sen. Terlebih lagi keputusan kakek itu disetujui Mingyan, yang jelas membuat Sunian merasa ditelantarkan, karena pada akhirnya Mingyan lebih memilih tetap mempertahankan posisinya sebagai CEO-nya. Namun, ketika Sunian lebih memilih keluar dari rumah Mingyan, Mingyan merasa sangat kesepian dan bersalah. Di keesokan paginya, berita putusnya Sunian dan Mingyan telah resmi dikeluarkan. Bahkan rumor pernikahan Mingyan dengan putri keluarga Sen juga telah diterbitkan. Namun sebelum ia pergi, satu kebenaran baru muncul. Setelah membaca buku harian yang diberikan teman ibunya dulu, Sunian menyadari bahwa setelah menikah dengan ayah Sunian, ibunya tidak pernah berselingkuh. Foto-fotonya di hotel bersama Hongs adalah kesalahpahaman yang direncanakan Gu Hongyu. Hari demi hari berlalu, hingga hari konferensi pers pun dilakukan. Rencana awal adalah mengumumkan putusnya Mingyan dengan Sunian serta rencana pernikahan Mingyan dengan putri keluarga Sen. Namun sebelum hal itu disampaikan, Sunian masuk dan mengumumkan bahwa dirinya tetap akan menikah dengan Mingyan karena sekarang Sunian sedang hamil. Kerunyaman mulai bertambah ketika Gu Hongyu tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa Sunian adalah cucu keluarga Gu, sehingga hubungannya dengan Mingyan adalah sekandung. Melihat situasi itu, kakek angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Sunian memang benar adalah cucu kandungnya, tapi Mingyan bukanlah cucu kandungnya melainkan cucu adopsi. Setelah kejadian itu, diadakan rapat khusus untuk pemilihan CEO baru. Perdebatan mulai memanas. Gu Hongyu telah menunjukkan sifat aslinya, namun ternyata Mingyan lebih pintar dan berhasil membuat Hongyu kalah. Pada akhirnya pemilihan CEO baru jatuh ke tangan Sunian. Akibatnya, Hongyu harus menerima ia dikeluarkan dari perusahaan. Sementara itu, Sunian yang berniat pulang ke sekolah tiba-tiba diberi kabar bahwa makam ibunya bermasalah. Namun ketika sampai ternyata itu adalah kejutan dari Mingyan untuk melamar Sunian. Akhirnya Sunian menerima lamaran Mingyan dan berjanji di depan makam ibunya akan hidup bahagia. Mereka berciuman, cerita tamat.